Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Gilang Ramadan di Napak 8. Jadi malam ini saya mau membahas tentang ekspor kita yang kemarin di Makom Eyang Bakom. Eh, Malam ini saya mau ditemani sama dulur saya, diantaranya ada Manur sama Ceina. Boleh silahkan kita ngobrol-ngobrol di sini. Sampurasun. Tes. Oke. Ya, jadi soal yang kemarin nih, gimana tuh? Kan kemarin banyak pelajaran buat kita ya dari sana. Di antaranya mungkin bisa lebih lanjut. Diceritakan. Banyak banget Gilang. Jadi setelah kemarin kita eksplor ke makomnya Mbah Eyang Bakom itu, jadi banyak hal yang positif yang bisa kita ambil, apalagi penerus yang kayak kita muda ya Mbak ya gitu. Next generasi. Jadi lebih yang disampaikan tuh mungkin sebelumnya beberapa orang atau ya yang bukan jaroh ya, apa ya Mbak ya, punya tujuan tertentu lah ke situ gitu. Setelah kita eksplor ke sana tuh malah ada penyampaian yang khusus gitu untuk kesini tuh kita tujuannya apa nih gitu. Jangan sampai kita bermaksud untuk yang negatif lah kayak gitu. Jangan sampai kita salah kaprah lah ya. Nah, di sini tuh ada hal positif yang bisa kita ambil, lebih ke ya kita tuh kalau misalkan meminta apapun tuh lebih ke yang penciptanya ya, terutama Allah lah gitu. Jadi kita datang ke makom tuh bukan untuk punya tujuan apapun gitu. Jadi jangan dibarengi dengan maksud apapun gitu ya. Nah itu betul sekali. Jadi lebih ke kita datang ke makam itu gitu, terus mendoakan. Nah selebihnya kita mau meminta apapun, punya tujuan dan maksud apapun, lebih ke Sang Maha Pencipta seperti itu. Gitu ya. Jadi untuk niat ya, jadi lebih ke niat. Nah, untuk kemarin kan kita sempat ada komunikasi sama beberapa pihak gitu ya. Nah, boleh mungkin bisa lebih lanjut diceritakan itu gimana sih? Sama Srijah itu. Srijah itu siapa tuh mah, nggak dijelasin juga kan? Udah nggak tahu. Jadi gini Lang, yang aku lihat ya, maksudnya aku flashback-kan ke belakang gitu ya, gimana nih perjalanannya, sinkron apa enggak sama yang diceritain sama guru kuncinya. Ternyata memang bener Lang, bahwa Eyang itu dulunya sangat berjuang untuk syiar gitu ya, menyebarkan agama Islam itu gitu. Bahkan kalau zaman sekarang enak ya, kita ya harusnya bersyukur ya, sudah ada ya, gampang banget untuk masjid udah banyak terus ustadz udah banyak gitu, mau ngaji tinggal buka handphone kalau misalnya kita malas kemana-mana gitu. Kalau dulu mah untuk ngaji aja asli, untuk mau ngaji aja gitu ya, dalam artian ngaji itu untuk mendengarkan dakwah aja mereka harus umpet-umpetan gitu. Sampai nanti kita panggil dulur lagi ya nanti ya. Ada soalnya cerita nih yang lebih ini mah boleh lebih bisa sumbernya lebih jelas gitu. Boleh. Atau gitu. Terus itu untuk mungkin ada beberapa sejarah yang bisa diceritakan di sana buat masa lalunya gitu. Terus ini untuk nama Cibuntu nih, saya kan sempat dengar bahwa Cibuntu itu ada filosofinya ya. Ada sejarahnya. Jadi Lang, karena ini masih berhubungan dengan Eyang Bakom ya. Beliau kan dari Cirebon nih ceritanya, syiar agama ke daerah ini. Dan pada saat itu masa penjajahan kolonial Belanda, dan pihak dari Belanda itu tidak mengizinkan untuk adanya agama Islam di sini gitu. Jadi tidak diizinkan syiar agama itu. Nah, beliau kesini syiar penyebarannya itu lewat cocok tanam. Jadi gitu. Beliau melakukan syiar tuh ya, ngumpet-ngumpet itu disambil melakukan cocok tanam gitu. Jadi dengan cara seperti itu kan berarti dengan edukasi juga ya buat masyarakat. Iya, edukasi ekonominya. Nah, pas saat beliau sedang bercocok tanam, ini kan para kolonial nyari nih
Eyang ini nyari nih gitu, mau ditangkap lah ceritanya ya. Padahal di depan mata emang ya. Padahal eyangnya di depan mata, tapi entah kenapa atas izin Allah nggak ketemu. Jadi buntu. Jadi Cibuntu. Gitu. Dinamain Cibuntu. Dan satu lagi Agilang yang kemarin nggak sempat kita ungkapin ya, karena keburu waktunya juga, keburu malam banget ya waktu itu ya. Jadi katanya dulu tuh di sini tuh susah air. Jadi eyang itu hampir sama ceritanya seperti sejarahnya Sumur Bandung. Jadi ceritanya itu, sejarahnya itu hampir sama kayak Sumur Bandung. Jadi eyang itu punya tongkat kayak gitu lalang ya, terus di garis-garis ke tanah. Wallahu alam, aku nggak tahu apa. Lalu ditancapkan, bahasa Indonesianya apa itu? Ditancapin, pas dicopot keluarlah mata air gitu ya. sampai sekarang gitu. Sampai kucurnya kemarau pun tetap subur ya cuy ya. Alhamdulillah. Tapi sayangnya kita tidak bisa ke sana karena Karena kemalaman juga. Emang keberkahan juga ya buat masyarakat sekitarnya. Ya, betul. Oke, jadi nah untuk yang kemarin kan kita sempat ada residual energi sama dulur kita yang satu lagi. Boleh mungkin saya mau sedikit tanya-tanya. Boleh. Buat Neng. Neng ada adik aku tercinta. Una nggak akan masuk benar? Oh enggak, cenah. Una sini. Alah, Sampurasun. Sampurasun. Nah, Neng, jadi Neng tuh kemarin kan diem aja gitu. Nah, apa sih yang dirasain kemarin? Kebetulan kan kalau Neng kan emang baru ikut sama kita karena emang Neng itu edisional di sininya. Jadi Neng ini ikut belajar sama kita gitu kan. Boleh mungkin bisa diceritain lebih lanjutnya. Kemarin kan yang komunikasi emak juga kan, mungkin boleh dibantu. Silakan. Apa yang Siapa dulu dirasakan? nih? Apa yang dirasakan? Awalnya pengen nangis aja gitu. Pengen nangis. Ya, pas udah masuk ternyata dikasih lihat dulunya kayak gimana dia Oh, mau ngaji. gitu. Iya. Oh, pas ke belakang tuh. Yang Neng lihat itu apa? Jadi dia tuh setiap mau ngaji harus ngumpet-ngumpet, susah. Hmm. Jadi dia tuh tertarik dengan agama Islam. Tapi untuk mencari tahu tentang agama Islam ini, dia tuh harus sembunyi-sembunyi. Oh. Sampai waktu itu dia sama 2 orang temennya lagi mau ngaji, dihadang lah sama 3 orang Belanda. Oh, 3 orang kolonial dari Iya. gitu. Terus gimana tuh perlakuan apa yang didapat dari perempuan tersebut? Dari situ yang Neng lihat terjadi kekerasan. Oh, terjadi kekerasan. Pertamanya kekerasan dulu, digampar atau gimana? Di gitu. Oh, dipukul Kayak gitu. ditarik. Ditarik gitu. Oh, terus apa lagi tuh? Udah yang dikasih lihatnya cuma segitu aja. Terus ada adegan nangis juga kan. Neng tuh kayak ngerasain sakit hati apa gimana gitu ya. Ya sakit aja gitu di hati, kenapa dulu aku susah, sekarang orang-orang yang udah mudah malah nyanyiin gitu. Nah itu pelajaran banget buat Ya. next generasi. Oke, terus untuk itu mah apa? Kejadiannya itu kan ada satu kejadian lagi yang mungkin ya sangat miris lah buat kita gitu kan. Yang mana yang Sridia Bukan yang tadi yang sama Neng itu. Karena mungkin nggak ngeliatin ya. Jadi pas aku mau flashback ke belakang itu emang sempet jadi Neng tuh mungkin antara masih ragu, bingung karena baru pertama ya ngerasain gimana sih komunikasi, gimana sih residual energi itu gitu. Jadi yang aku lihat itu benar tadi kata Neng. Jadi kayak sama 2 orang ya Neng ya. Sore-sore lah, nggak sore sih, kayak maghrib menjelang isya. Dia mau dengerin dakwah sebenarnya. Jadi ngumpet-ngumpet di kayak ada bukan tulisan kayak gitu ya, kayak si peralatannya tuh ditaruh kayak di boboko gitu ya di situ. Iya. Pas mau jalan dihadang lah nih sama beberapa orang, 3 kalau nggak salah ya. Dia dihadang terus ditanya ya apa itu gitu ceritanya mah ditarik, saling tarik-tarikan lah gitu. Pas udah tarik-tarikan diambil, dilihat ternyata isinya peralatan buat kajian gitu. Di situ si bokornya dilempar nih ya, dilempar di jambannya dan dibawa ke suatu tempat dan mereka sempat ya
Oh, iya. Terus seperti itu, habis itu dihajar lah, habis kayak gitu. Emang mereka tidak dibiarkan untuk meninggal di sana, tapi mungkin karena mereka tidak kuat, akhirnya nggak lama dari situ meninggal. Oh, jadi emang mungkin ada tekanan batin juga ya Maya, ada tekanan mental. Ya karena kan sekilas kalau buat orang dapat tekanan mental itu cukup berpengaruh pada kesehatan ya Maya. Betul. Nah, untuk satu lagi nih, untuk dari rekan saya itu kan ada satu lagi dari dulu Teta, karena beliau tidak mau masuk, jadi kita langsung dengarkan ceritanya lewat Ma aja ya. Itu saya sempat dengar dia ngebuang bayi, itu gimana sih Ma? Nah itu juga dia tahu, itu juga orang tahu, dan juga ngeliat nge-flashback ya. Masuk. Ayo Neng. Nah, coba boleh diceritain mungkin. Bukan bayi ya nih, anak-anak kayak bayi, bukan bayi lah, berapa tahun, 4 segituan. juga 4 tahun lah. Jadi nggak dibuang, dikasihin ke orang. Oh dia yang ngelahirin. Orang lain nyuruh dia gitu. Pemicinkeun gitu, cuman dia masih ada rasa kemanusiaan tak apa, nggak dibuang, dikasihin ke orang, cuman nyuruhnya yang gitu. Jadi kayak pas mulai ketahuan nih ya, si ini tuh kan jadi orang pihak ketiga kali kayaknya ya, pihak ketiga yang disuruh sama, coba tolong dong buangin kayak gitu, dibuang, ketahuan sama pihak si orang tua yang sebenarnya tuh ya, Mang ya. Pas mau ketahuan sebelum kebongkar, jadi sempet ininya teh ditusuk. Makanya dia meskipun nanti bisa komunikasi, jadinya iya, jadi kayak lidahnya tuh kayak yang ketahan atau emang copot gitu ya? nggak ada. Nggak ada lidah. Ada lidah. Oh, pantesan waktu itu. Susah. Waktu itu dulu saya cuma gini. Kenapa? Ternyata kalau dengar ceritanya kayak gini, ya cukup masuk akal. Nah, untuk mungkin buat lebih lanjutnya, saya mau panggil Abah nih buat ringkasnya inti dari perjalanan kita kemarin. Boleh mungkin buat Abah bisa masuk. Sampurasun. Sampurasun, Bang. Amang saya. Amang. Amang. Alhamdulillah. Ya, Bah. Kemarin nih kan barusan juga ada pembahasan bahwa tentang tempat keramat gitu, Pak. Nah, saya mau tanya untuk sebenarnya sih yang harusnya kita lakukan ke satu keramat atau satu penjarahan, apa sih tata keramanya atau kayak gimana gitu Pak bagusnya buat kita? Sebelumnya Abang ucapin terima kasih. Abang merasa istilahnya merasa reusnya. Soalnya apa? Masih kayaknya ada pemuda yang peduli. Iya. Peduli dalam artian peduli bukan macam-macam. Peduli pengen ngaguar atau pengen yang membuka yang sebetulnya. Nah, tali paranti para kalbuku. Dalam artian begini, dalam orang apa tadi tuh? Ziarah kan penuh adab dan tata krama. Ya. Jangankan ke tempat-tempat yang keramat yang kayak gitu, kita bertamu juga kan harus assalamualaikum, Ya. gitu kan. Nah, dalam artian ini ke tempat keramat itu kan lebih disakralkan. Ya. Kadang-kala orang kan menganggapnya hal sepele, beragam kuburan, Iya. beragam ini. Ya. Tapi karena apa? Karena dia belum tahu ini siapa yang dikuburkan dan sebagainya. Padahal kita juga bakal yang kayak gitu. Oh iya. Nah, dalam artian untuk pengkajian kenapa kita harus bukannya harus tahu dalam artian tata krama ke tempat-tempat keramat, karena di situ pasti ada sejarah. Oh iya betul. Ya, sejarah dalam artian sejarah yang mungkin orang lain nggak bakalan bisa. Kayak gini, kayak yang kemarin tuh yang ke
kita ke makom bakom. Ya. Padahal kan makomnya ya cuma segitu aja. Ya. Ini makom atau apa? Tapi kan kita bukan lihatnya kesananya, hasil perjuangan. Oh iya, dari hasil perjuangan. Yang ditirunya, yang dikajinya, perjuangannya sampai sekarang bisa dirasakan. Oh iya. Manfaat dan karomahnya. Gitu. Ya, banyak berkah Mbah ya. Iya. Terus? Nah, terus untuk tata krama kita nih dari mulai datang kan, karena kemarin kan sempat ada nasihat bahwa kita kalian kesini tuh jangan minta anu Ya. gitu. Justru saya tuh butuh didoakan gitu. Nah, itu gimana Mbah menurut Abah? Itu kebanyakan kan kita salah pengertian. Ya. Oh iya. Wah ini makam keramat nih, ini pasti sakti dan sebagainya. Minta yang macam-macam. Itu sih hak asasi silakan aja, cuman salah penempatannya. Oh iya. Kita ke sana hanya untuk mendoakan yang ada di dalam kubur, mengenang hasil-hasil dari perjuangannya, Oh iya. terus manfaatnya juga ada ke kita. Iya. Iya, betul. Jadi buat pembahasan dari Abah tentang ya barusan Abah sudah jelaskan, dari intinya perjalanan kita kemarin semoga membawa pelajaran buat kita semuanya, yang baiknya diambil, yang jeleknya dibuang ya Bah ya. Iya betul. Sekian dari kami dari Napak 8 Channel. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat malam.